welcome back to my channel Azana Rizky Story. Tapi kali ini aku sendiri karena ini urusannya tentang peribu-ibuan gitu loh. Jadi berhubung banyak yang nanya perlengkapan bayi apa aja sih yang aku siapin untuk anak kedua. Yang jelas nggak sebanyak anak pertama, bukan karena nggak sayang, tapi karena lebih tahu gitu loh apa yang perlu dibeli dan apa yang nggak perlu dibeli. Kalau anak pertama aku yakin bukan aku doang, tapi semua ibu-ibu di luar sana itu pasti belinya heboh apa segala macam yang nggak penting sampai kita beli terus dalam jumlah yang banyak. Tapi ujung-ujungnya kita jadi sambil belajar, ada yang perlu dipakai dan ternyata ada yang nggak kepake juga, mubazir. Jadi anak kedua nih udah ada pengalaman dari anak pertama nih banyak. Jadi aku udah benar-benar milih-milih banget apa yang harus dibeli, apa yang nggak harus dibeli, yang benar-benar dipakai apa, yang nggak perlu dipakai apa, jadi nggak aku sediain gitu loh. Sebenarnya aku tuh bukan ibu-ibu rempong sih, termasuk simple sih. Barang-barang bayi aku tuh aku nggak demen yang ribet-ribet juga, karena kalau bayi ribet-ribet kayaknya ya ribet aja, pokoknya nggak pengen ribet deh intinya gitu. Jadi di sini untuk anak kedua aku si Zaina, aku tuh bener-bener sediainnya yang kayak tadi aku bilang, nggak sebanyak anak pertama. Anak pertama tuh mungkin kalau misalnya review barang tuh bisa segini penuh gitu, tapi anak kedua enggak, karena aku bener-bener tahu banget apa yang harus dibeli dan enggak. Nah anak yang kedua ini simple sih sebenarnya, kayak basic aja, baju ya kan, jumper pendek buat kalau misalnya dipakai kapan aja sih, nyantai gitu kan. Anak aku juga kadang malam tetap pakai jumper pendek tapi sambil pakai bedong, jadi nggak begitu dingin. Karena tapi dua-duanya anak aku nih jujur aja nggak bertahan banget di bedong sih, dan kuat dingin, jadinya pada betah pakai jumper pendek. Tapi aku tetap sedia juga jumper yang pendek tapi tangannya panjang kayak gini. Terus ada yang ini jumper panjang ya, ini yang panjang juga nih kayak buat baju bobo tuh. Aku demen yang simple. Jadi tuh kalau buat bayi usahain jangan yang simple, jangan yang ribet-ribet. Kayak kalau kancing sih menurut aku agak ribet ya, apalagi kalau misalnya bayinya aktif, kayak kalau lagi dipakai baju gitu-gitu. Udah sebenarnya lebih enak tuh kayak resleting gini, jadi tinggal kayak seret. Anak ribet ya udah gitu loh. Terus ini sama sih, cuma maksudnya kayak bisa buat lebih pergi. Kalau yang di rumah aku lebih kayak kecorak-corak santai. Kalau buat keluar aku agak bermotif dikit gitu, kayak ada renda-rendanya gitu-gitu. Jadi simple, manis, tapi ya udah asik aja gitu dilihatnya gitu. Aku nggak suka sih kalau anak kecil yang kayak terlalu heboh. Walaupun anak aku cewek, tapi aku nggak suka yang terlalu cewek tuh harus pink banget, warna-warnanya tuh harus girly. Aku nggak gitu. Aku tetap kayak warna-warna netral yang nggak menusuk mata gitu, yang enak dilihat gitu. Jadi ngeliat anak tuh mungkin adem, udah lucu adem gitu kan. Terus topi perlu nggak perlu sih, karena waktu kalau baru lahir banget kadang suka copot-copot juga sih, mungkin karena kepala bayi terlalu masih mungil banget gitu kan. Nih buat kalau dianget perlu nggak perlu, karena kalau misalnya copot mulu akhirnya aku nggak pakein gitu loh. Nih yang buat perginya yang model kayak gini biar agak-agak lucu ya kan, biar gaya-gayaan gitu kan. Terus sepatu yang buat pergi juga kayak gini, semi sepatu kos kaki, sepatu sih aku bilang tuh. Jadi tuh kayak ada kos kakinya gitu. Tapi ini sepatu juga, sininya agak keras. Ini yang buat pergi. Ini aku nggak ngasih semuanya aku keluarin, aku review di sini ya. Ini kayak sebagian aja, contoh doang gitu loh. Terus banyak macam juga baju tidur. Kalau yang tadi kan kayak jumper gitu. Kalau ini juga bisa yang atas bawahan, ya kan. Terus kayak yang atas bawahan gitu tuh. Ini yang di kancing yang seperti aku bilang tadi. Aku sih suka nggak suka ya kalau kancing, rada ribet aja sih sebenarnya. Biar cepet, kalau memang mau cepet ya resleting gitu loh. Jadi simple. Terus bedong aku juga ada kayak dua macem, yang elastis, yang lembut banget, sama yang emang agak keras. Kalau untuk yang agak keras, bukan agak keras sih, agak yang nggak lentur-lentur banget, ini enak buat di bedong. Jadi nggak cepet lepas bedongnya, anaknya tuh rapih gitu dan anget. Nah kalau yang ini tuh lebih kayak aku buat selimut bisa ya, selimut bisa kalau anak emang demen diselimutin, atau buat aku taruh sini. Jadi kalau misalnya kita mau gendong atau misalnya mau pukin si bayi, kita taruh sini. Kalau misalnya habis nyusu, biar jadi kadang tuh kalau misalnya dia bersendawa gitu, bayi suka keluar gumo juga sekalian ikut keluar gitu loh, karena kan ini belum mengunci dengan sempurna. Nah letaknya kesini jadi biar nggak kena baju kita juga, dan jadi biar si bayi itu kalau juga mau digendong orang atau digendong susternya atau digendong siapapun, biasanya aku selalu pakein ini di bahunya mereka, jadi lebih dilebarin lagi kalau misalnya emang mau gendong total kayak posisi tiduran gitu. Jadi ntar si bayinya di sini.
jadi aman, jadi nggak kotor. Karena kalau bayi kan harus steril ya. Kalau kita kan walaupun kita di rumah, tapi kalau misalnya kita nggak sadar kita habis bebenah atau apa, habis dari dapur atau apa, itu kan kayak keringetan, kotor, kita nggak tahu, kita jaga-jaga aja, udah dilapisin aja dulu sama ini. Sebenarnya segitu aja sih, kayak kebutuhan-kebutuhan bayi yang berhubungan dengan baju-bajuan ya, gitu loh. Dan dengan bedong-bedong gitu-gitu. Sekarang nih aku pengen beralih ke yang untuk kulit bayi. Ini beda-beda lagi. Kalau aku emang benar-benar super simple banget. Mungkin kalau ibu lain skincare kadang segambreng juga sih aku lihat ya, telaten, bagus juga. Cuma kalau aku lebih milih ke yang manfaatnya apa nih, kegunaannya apa nih. Kalau misalnya masih terlalu bayi, kayak anak aku ini kan masih bayi banget, masih newborn. Nah kalau misalnya untuk kayak ke skincare buat anak aku ya emang nggak yang aneh-aneh juga gitu loh. Karena dokter nggak nyaranin kayak pakai yang anget-anget aja nih, kayak telur nih dokter aku sih nggak nyaranin gitu loh. Karena katanya kita nih nggak tahu si bayi ini kulitnya sensitif atau enggak, takutnya sensitif. Waktu di rumah sakit pun bidan yang ngurusin bayi aku juga ngomongnya gitu sih, katanya sih bayi sebenarnya nggak perlu dikasih yang anget-anget kalau yang masih newborn banget. Oke, sekarang aku pengen bahas masalah skincare. Nah kalau misalnya ngeliat ibu-ibu, mams-mams yang lain tuh kayaknya skincare anak-anak tuh ya segambreng gitu loh, telaten, rajin gitu, seneng banget ngeliatnya gitu loh. Cuma kalau untuk aku ya, kalau untuk aku pribadi kayak lebih ke, kalau aku sendiri sih lebih kayak yang simple banget aja dan sesuaiin sama umur baby. Kalau misalnya masih newborn banget, itu lebih sedikit aku penggunaan untuk kulit karena takutnya masih sangat-sangat sensitif. Karena kulit bayi itu sangat-sangat sensitif gitu loh. Makanya untuk pilih dari skincare sampai popok pun aku nggak mau salah pilih. Karena emang kalau bayi udah sensitif dia akan ngerasa nggak nyaman. Apalagi kalau sampai popoknya ruam segala macem gitu ya. Nah untuk skincare itu aku juga pilihnya kayak yang simple-simple, yang bahannya ringan-ringan banget, yang bahannya juga bagus untuk newborn. Kalau newborn itu aku jelasin di sini, aku pakainya minyak telon ini buat anget-anget, dikit aja, tipis aja pakainya, jangan banyak-banyak. Terus ini tuh kayak minyak untuk memijit dia, dan aku pakai tipis juga kalau misalnya habis mandi aku pijit biar relax, biar juga perutnya enak, pencernaannya lancar. Ini cukup sedikit aja gitu loh. Terus ini tuh kayak untuk lebih kayak untuk ngelembapin, ngebuat kulit jadi lebih sehat gitu loh. Dan ini insya Allah juga bisa bikin kulit anak jadi bebas iritasi juga di kulit-kulit kayak tangan, pipi gitu-gitu. Itu buat ngelembapin ya. Kalau ini udah shampoo plus sabun mandi. Jadi yang kayak udah head to toe shampoo and body wash gitu loh digabung. Jadi biar simple kayak yang tadi. Apalagi kalau mandiin bayi, jadi biar kayak cepet gitu loh, dari ujung ke atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki shampoo-nya sama sabun badannya sama, biar cepet. Dan ya pastinya juga nggak sembarangan pilih, yang bagus juga kandungannya. Nah terus apa lagi ya? Oh iya, popok aku pilih ini, Mami Poco yang Royal Soft. Ini bagus banget. Jadi waktu itu aku ada pengalaman sih sama anak pertama. Anak pertama aku tuh lumayan agak ruam popok ya, maksudnya gara-gara popoknya nggak cocok, dia jadi iritasi di bagian sekitar area kayak pantatnya gitu, merah-merah. Dan jujur dia rewel. Dan setiap aku misalnya lagi bersihin, kalau dia pup, aku lapin gitu waktu dia masih newborn, dia nangis gitu loh, kesian gitu loh, karena iritasi tadi, mungkin perih gitu ya. Akhirnya aku ganti popok, coba-coba cari-cari yang bagus apa, aku tanya kesana kesini, terus pada nyaraninnya sih yang Mami Poco Royal Soft ini. Jadi emang ini tuh kandungannya bagus juga, dia tuh bener-bener kayak ini yang buat bayi baru lahir ya, 12 jam itu tuh bisa masih kering, terus ada air circulationnya juga, jadi itu yang bikin nggak iritasi. Terus ada indikator pipisnya juga, jadi kalau misalnya si bayinya pipisnya udah penuh, nanti ada indikatornya tuh kelihatan, jadi bisa kita ganti buru-buru biar menghindari iritasi juga sama ruang popok. Dan aku suka Mami Poco ini karena emang bener-bener soft bahannya, yang jelas emang bener-bener menghindari untuk bayi jadi iritasi pastinya. Terus dia kayak nyaman gitu loh, aku makainya juga nyaman, bahannya tuh lembut. dan ini aku pakai yang tipe perekat, jadi bisa diatur sendiri, jadi ke perut bayi juga nggak kencengan gitu. Perekatnya lembut gitu, jadi bisa dipakai berkali-kali. Ada loh soalnya popok yang aku agak bete sih sebenarnya, kalau misalnya dibuka tuh kayak jadi ke bawah gitu, popoknya jadi robek. Nah ini enggak, perekatnya tuh jadi kayak bisa dibuka tutup gitu loh, enak gitu loh. Dan pastinya juga daya serapnya tinggi, jadi kering. Karena salah satu yang bikin iritasi popok itu karena basah yang nampung gitu loh. Kalau ini daya serapnya oke banget.
Ini benar-benar salah satu hal yang penting ya kalau kita punya baby. Kalau misalnya mau dipakein popok, ini salah satu hal yang penting. Karena kalau misalnya bayi udah iritasi, dia nggak bakal nyaman dan kesian karena dia bakal ngerasa perih dan sakit. Aku nggak tega sih waktu itu. Aduh, nggak tega banget deh. Sampai akhirnya waktu itu aku gak pakein dia kayak krim gitu dulu. Oh ya, krim ini juga aku pakein di sekitar ruang popoknya. Abis itu aku coba langsung beralih ke main pokok ini, ya kan. Abis itu benar-benar udah semenjak itu nggak pernah iritasi lagi, nggak pernah rewel lagi, fun aja, anaknya senang aja, happy aja, senyum mulu, tidurnya juga gampang. Karena kalau misalnya bayi rewel, iritasi, dia tidurnya juga bisa nggak nyaman loh, bisa nggak pules, dikit-dikit nangis walaupun udah nyusu ya. Waktu itu kan aku kan kayak masih awal-awal kan, ya anak nangis terus padahal udah nyusu gitu kan, dan nenek. Kata mama, coba cek popoknya kali gini basah, pipis dikit karena nggak keserap dengan sempurna, jadi kebangun gitu loh. Dan alhamdulillah pakai si Mami Poko ini udah selain lembut juga nyerapnya oke banget. Pokoknya untuk bayi baru lahir, kelembutan nomor 1 dari Mami Poko karena dia benar-benar mengutamakan kenyamanan banget dan kesehatan bayi. Karena kalau sampai iritasi kesian juga kan, maksudnya rewel dan sakit. Jadi untuk menghindari itu semua aku pakai ini, udah percaya pakai ini, nyaman. Anak pertama, anak kedua pakai ini, yang kedua juga cocok banget pakai ini. Udah sama yang terakhir ini ya, nggak lupa. Ini tuh alat mani pedi baby. Karena waktu itu pengalaman dari Alena masih baby, gunting kukunya tuh horor. Kalau yang guntingnya cetek gitu, mending pakai ini. Ini nanti disesuaikan sama kuku bayi. Ini udah bekas Alena nih, tapi masih kepake sampai sekarang. Jadi tinggal diambil aja, disesuaikan sama kulit bayi. Ini juga bisa buat orang gede sih sebenarnya. Dipasang. Ini yang warna pink kalau nggak salah yang buat bayi. Udah tinggal nah ini nyalakan. Tinggal gini seret ke kuku bayi tuh, kayak dikikir. Lebih ke kikir sih kalau newborn, karena kan kulitnya tuh masih kukunya tuh masih lembut, masih gampang banget copotnya. Udah pakainya ini. Jadi kita nggak ngeri kepotong atau kena kulitnya nanti jadi luka. Udah ini harus banget untuk ibu-ibu ya. Jadi beli aja pokoknya di online shop banyak. Nih udah segitu aja sih sebenarnya kebutuhan newborn aku. Karena yang tadi aku bilang simple aja ya kan. Dan udah segitu aja. Thank you banget udah nonton. Semoga bermanfaat. Maaf juga kalau misalnya ada salah-salah. Semoga ini sih share tentang pengalaman aku aja di anak pertama, yang aku pakai di anak kedua. Sebenarnya itu aja sih. Jadi ya udah, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau misalnya kalian pengen aku sama suami aku bikin sesuatu apa gitu nanti next vlog, komen di bawah ya, kasih ide ya. Thank you, bye bye.